Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pemersatu kita karena tak ada beres semua. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan dengan Kak Rini. Pada kesempatan ini Kak Rini akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Adik-adik, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pramuka, karena kalian sudah sering mendengar kata pramuka. Nah, sekarang apa arti pramuka? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya orang muda yang suka berkarya. Dengan demikian, apabila orang muda itu suka berkarya, tentunya bisa disebut sebagai pramuka. Nah, adik-adik, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Nah, anggota gerakan pramuka itu meliputi yang pertama, pramuka siaga. Usianya antara 7 sampai 10 tahun. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Usianya yaitu 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga yaitu pramuka penegak, yaitu usianya antara 16 sampai 20 tahun. Dan yang keempat yaitu pramuka pandega. Nah, itu usianya 21 sampai 25 tahun. Itu adik-adik tentang usia pramuka. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu arti kepramukaan. Arti kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, terarah, dan itu dilakukan di alam terbuka dengan dasar prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan. Selanjutnya yaitu tentang sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka itu sebetulnya sudah ada mulai tahun 1923 dan pada waktu itu dinamakan NPO, Nasional Padbinder Organisasi. Itu berdiri di Bandung. Pada tahun yang sama, ya, di Jakarta juga didirikan yang namanya JIPO, yaitu Jong Indonesia Padbinder Organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka yaitu ada dua adik-adik. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat kepada hukum, disiplin, bahkan menjunjung nilai-nilai luhur tinggi dan kecakapan kesehatan yang sehat jasmani dan rohani. Tujuan kedepan yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab dalam mengikuti perkembangan bangsa di Indonesia. Selanjutnya yaitu bahwa tujuan gerakan pramuka di sini semuanya harus bisa menghayati, menekuni dengan baik supaya bisa tertanam di dalam kehidupan adik-adik. Selanjutnya yaitu apa prinsip dasar kepramukaan. Ini prinsip dasar kepramukaan yaitu suatu prinsip yang harus dipahami oleh seorang anggota pramuka supaya mereka atau kita bisa menjalankan di dalam kehidupan pramuka. Nah, prinsip dasar kepramukaan itu apa saja adik-adik? Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga yaitu peduli terhadap diri sendiri, dan yang keempat taat kepada kehormatan pramuka. Selanjutnya adik-adik, apa
apa metode kepramukaan? Metode kepramukaan adalah cara belajar interaktif progresif. Artinya bahwa di dalam pramuka itu seorang pramuka harus belajar secara terus-menerus untuk mengikuti kemajuan zaman. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman yang luar biasa, kalau kita berhenti belajar, otomatis tidak akan bisa mengikuti perkembangan di dalam kepramukaan. Nah, sekarang metode kepramukaan itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu pengamalan kepada kode kehormatan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kegiatan yang keempat, kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan yang kelima, terjadi atau pramuka itu dilakukan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran seorang dewasa akan memberikan pengarahan atau bimbingan kepada anak-anak. Yang ketujuh, penghargaan yang berupa tanda kecakapan. Yang kedelapan, yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Selanjutnya adik-adik, kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka bagi penggalang yaitu ada dua. Yang pertama Trisatya, yang kedua Dasa Dharma. Tentunya adik-adik sudah paham betul tentang apa Trisatya dan Dasa Dharma tersebut. Karena di dalam Trisatya tersebut itu mengandung unsur, berbagai unsur, ada negara, ada masyarakat, ada iman, ada kebangsaan. Nah, semua sudah terangkum di situ. Apabila adik-adik bisa melaksanakan dengan baik, maka adik-adik pasti akan pramuka yang tangguh. Nah, adik-adik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.